Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Di dalam kesempatan kali ini, sungguh upaya kita dalam meningkatkan keyakinan, yakni mengadakan kegiatan puja bakti. Tentunya dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sehubungan dengan don't believe everything you think. Jadi jangan percaya apapun yang kamu pikirkan. Maksud dari apa yang saya sampaikan ini, kita lihat di dalam kondisi masyarakat sekitar untuk mengamati apa yang dimaksud jangan percaya apapun yang kita pikirkan. Contohnya sekarang ini di masyarakat sangat erat sekali suatu deskripsi perihal tentang kondisi orang lain tanpa kita mengetahui, tanpa kita memahami secara keseluruhan. Sehingga dengan mudahnya kita menghakimi orang lain, dengan mudahnya kita menentukan suatu keputusan tanpa kita ketahui sebagaimana adanya peristiwa atau kejadian tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali di kondisi sekarang, dunia kita sudah bergeser dari dunia kita, dunia sosial kita yang saling tatap muka, dunia sosial kita yang saling berkomunikasi langsung. Kini kita sekarang beralih ke dunia media sosial dengan suatu hal yang mungkin kita tidak ketahui, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan di dalam hal kita melakukan dalam dunia sosial tersebut. Acap kali dengan mudahnya kita menghakimi suatu video atau suatu pernyataan orang tanpa melihat keseluruhan dari penyampaian atau pernyataan orang tersebut. Hal inilah yang mendasari bahwasannya jangan percaya apapun yang kita pikirkan, ya. Jadi hal ini dapat kita cermati di dalam Sacita Sutta ataupun di Parihana Sutta. Di sana disampaikan bahwasannya apabila kita terampil dalam pikiran kita sendiri itu diumpamakan seperti kita, ya, lebih gampangnya Anda nih yang wanita itu kalau sedang ingin bertemu atau kondangan atau melakukan kegiatan di luar rumah, otomatis pasti Anda melakukan yang make up, ya, di depan kaca. Ya, Anda bisa melihat bahwasannya kalau Anda bercermin di situ, ada hal yang mungkin di wajah Anda, baik lipstik Anda itu yang salah, atau di wajah Anda yang kotor, atau di cermin yang kotor. Anda akan langsung membersihkan hal tersebut. Anda akan langsung merapikan hal itu guna membuat tampilan Anda itu menjadi lebih indah atau lebih baik. Nah, demikian pula dengan pikiran kita. Apabila kita terampil dengan pikiran kita sendiri, kita tentunya akan mudah melihat mana kesalahan kita, kesalahan pikiran kita yang harus kita tinggalkan, yang harus kita realisasi untuk tidak kita kembangkan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lihat bahwasannya dalam Sacita Sutta atau Parihana Sutta ini kita diminta untuk mengkoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengambil suatu keputusan. Nah, biasanya konsep kita ini adalah melihat dengan mudah lalu menghakimi dengan secepat-cepatnya tanpa kita ketahui apakah yang kita hakimi, apakah yang kita sampaikan itu sudah benar ataupun tidak. Jika kita lihat persoalan yang kita hadapi di masyarakat, persoalan-persoalan ini muncul karena apa? Karena banyak orang yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dan langsung menghakimi, dan bisa kita simpulkan secara mudah bahwasannya apa yang ada kita saat ini, ya, kita adalah pencipta kondisi dan kondisi adalah pencipta kita. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama adalah peristiwa. Setiap orang pasti mengalami peristiwa,
baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, peristiwa ini tidak dapat kita kontrol selama hidup kita. Peristiwa atau kejadian itu permasalahan tidak dapat kita kontrol. Yang dapat kita kontrol adalah reaksi dalam hidup kita. Jadi seberapa buruk pun kejadian yang ada, ketika kita dapat mengontrolnya atau dapat punya reaksi yang baik, tentunya yang ketiga adalah menghasilkan kondisi yang baik. Jadi dalam konsep kita ini saya interpretasikan konsep hidup kita adalah PRH. Jadi peristiwa tidak dapat kita kontrol, reaksi dapat kita kontrol, sehingga hasil dapat kita realisasi dengan baik. Nah, ini yang mengapa kita tidak dapat mempercayai pikiran kita dengan begitu mudah tanpa melihat semua sebagaimana adanya. Acap kali yang kita temukan di masyarakat, bahwasannya kita harus berpikir positif, berpikir positif terhadap orang lain. Sebenarnya di dalam ajaran Sang Buddha, yang kita terapkan bukanlah sebagai konsep berpikir positif, melainkan kita berpikir dengan konsep realita. Realita di sini adalah melihat semua sebagaimana adanya berdasarkan keseluruhan atau bentuk komprehensif dari masalah tersebut. Ini yang menjadikan kita jangan percaya terhadap pikiran kita dengan begitu mudah sebelum kita melihat segala persoalan dengan begitu penuh atau realita semuanya. Nah, Sang Buddha juga menyampaikan di dalam Dhammapada Citawaga, dikatakan sudasang sunipunang yata kamanipatinang. Artinya pikiran itu sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Nah, pikiran ini bergerak sesuka hatinya. Nah, citang raketa medawi citang buta sukawanang. Jadi artinya adalah orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seorang yang menjaga pikirannya akan bahagia. Karena pada dasarnya kita harus menjaga pikiran kita. Di dalam Padana Sutta Anguttara Nikaya dijelaskan, upaya yang harus kita lakukan dalam hidup ini dalam langkah awal adalah sangwara padana, usaha untuk mengendalikan. Jadi dalam mengendalikan, kita diyakini untuk tidak begitu mudah percaya dengan pikiran kita sendiri. Hal ini ditopang di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 atau di dalam Hatchatarisaka Sutta. Anda bisa dapat membacanya bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan yang menjadi dasar langkah awal kita menerapkan, baik itu perubahan ataupun perkembangan dalam diri kita ke arah yang baik, adalah yang pertama adalah memiliki pandangan benar. Ketika pandangan benar ini dapat kita miliki secara perlahan-lahan, maka sejatinya kita sedang melakukan usaha yang benar. Ketika usaha yang benar sedang kita kerjakan, kita secara tidak langsung itu adalah perhatian yang benar. Makanya kalau Anda baca di dalam Mahacatarisaka Sutta, dapat saya simpulkan di sana adalah rumusnya 167. Satu adalah membuat pandangan kita itu untuk menentukan pikiran kita. Kedua, usaha yang kita lakukan adalah bagian dari pandangan yang mempengaruhi pikiran agar usaha kita itu benar. Ketika usaha benar, kita pasti memiliki yang namanya perhatian yang benar, yang terarah, terukur, sesuai dengan pandangan tadi. Makanya Jalan Mulia Berunsur 8 sebagai rangkaian ajaran Sang Buddha ini menjadi satu pedoman hidup yang begitu jelas. Sehingga kita tidak mempercayai segala sesuatu dengan mudah. Hal ini dikuatkan kalau Anda baca di dalam Wittaka Sutta. Ya. Pikiran salah dan tidak bermanfaat itu ada 3. Yang pertama adalah kamawitaka, yang kedua adalah byapadawitaka, yang ketiga adalah wihingsawitaka. Jadi setiap Anda melihat suatu fenomena
itu pasti ada dasar-dasar dari ketiga hal ini. Sebelum cakupan ini saya jelaskan, mari kita simak ya, mari kita simak apa yang menjadikan hal itu menderita. Ada rangkaian konsep yang harus kita pahami dalam suatu kondisi yang membuat kita mengambil keputusan atau membuat kita punya perasaan dalam suatu kondisi tersebut. Di dalam duka suta maupun suka suta, di sana dikatakan ketika mata kita melihat suatu benda atau bentukan, muncullah yang namanya kesadaran mata. Ketika kesadaran mata muncul, muncullah yang namanya kondisi. Ketika kondisi muncul, muncullah yang namanya perasaan. Ketika perasaan muncul, muncullah yang namanya ketagihan. Ketagihan ini yang menyebabkan adalah duka ataupun ketidakpuasan itu sendiri. Nah, inilah rangkaian yang harus kita pahami dari konsep yang kita lihat dari segi mata kita. Satu fenomena melalui mata. Jadi mata kita ini kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, kita akan masuk dalam konteks kamawitaka. Menyenangi, senang dalam apa yang kita lihat. Sehingga memiliki perasaan ketagihan atas apa yang kita lihat itu. Memunculkan yang nafsu keinginan, nafsu indriawi terhadap apa yang kita lihat. Tetapi, kalau hal itu tidak menyenangkan, kalau hal itu tidak membuat kita tertarik, biasanya kita akan menolak atau memusuhi orang ataupun benda itu sendiri. Nah, ini masuk dalam konteks biapada witaka. Kemudian, biasanya kalau kita sudah musuh orang atau menghakimi orang lain tidak suka, dalam diri kita ada keinginan untuk ataupun pikiran untuk mencelakai orang itu. Nah, ini bagian konteks yang ketiga. Wihingsa witaka. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana Anda menganalisa. Jangan terlalu begitu percaya terhadap pikiran Anda sendiri sebelum Anda melihat mendasari apa yang mendasari persoalan ini saya melihat. Apa yang mendasari persoalan ini saya menghakimi hal ini baik ataupun buruk. Apakah benar? Ketika Anda bisa melihat itu, dengan tidak mempercayai pikiran dengan mudah, melainkan melihat, menganalisa. Karena di dalam Kala Sutta dikatakan, kita ini harus punya yang namanya upaya penggunaan waktu adalah dengan mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma, dan yang kedua adalah membuat kita berdiskusi Dhamma. Yang ketiga adalah menganalisa Dhamma. Yang keempat adalah mempraktekkan Dhamma. Jadi kalau kita mengatakan dalam ajaran Buddha adalah yang penting adalah praktek, rasanya kurang tepat. Hal ini diyakini ada rangkaian step-step yang diajarkan. Salah satu contohnya, Sang Buddha mengajarkan ke beberapa pengikut awamnya, mengajarkan Dhamma menggunakan teknik anupubikata ataupun ajaran yang bertahap melalui dana, kecenderungan untuk kedermawanan, terus juga sila, kecenderungan untuk moralitas, dan yang lain-lainnya. Demikian dengan praktek pelatihan yang Sang Buddha sampaikan di dalam Anupubasika. Kalau tadi adalah teknik belajarnya seperti ini, Anupubasika adalah teknik pelatihannya seperti ini. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasannya jangan kita percaya kepada apa yang kita pikirkan gitu loh. Tanpa kita melihat sebagaimana adanya. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menjaga pikirannya. Nah, menjaga pikirannya ini adalah dengan kita tidak berkumpul, bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak bermanfaat, dalam konteks adalah tidak bijaksana. Hal ini tertuang di dalam Manggala Sutta. Asewana cak balanang. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang bala, tidak memiliki pengetahuan, tidak bermanfaat, tidak bijaksana.
pandita nanca sewana, berkumpullah dengan para bijaksanawan. Karena sebagaimanapun, apapun kita, sebaik apapun kita, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, perlahan-lahan kita akan tertular. Tertular dari apa? Dari pengaruh pikiran. Karena pernyataan yang disampaikan oleh orang yang tidak baik, itu telinga kita mendengar dan telinga kita biasanya lebih gampang menerima hal-hal yang tidak membuat kemajuan. Nah, hal ini yang harus kita waspadai. Semakin Anda mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal yang tidak membawa kemajuan batin Anda, maka pikiran Anda pun akan terkontaminasi dengan hal tersebut. Tapi sekecil apapun telinga Anda mendengarkan persepsi pandangan-pandangan yang benar, pandangan-pandangan yang sesuai dengan realita, maka sejatinya Anda akan berupaya menjadi orang yang benar dan baik di dalam hal menyikapi persoalan kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks apa yang saya sampaikan di sini, kita harus melihat dan jangan pernah mudah menghakimi segala bentuk persoalan yang kita hadapi dengan sesingkat-singkatnya atau secepat mungkin. Karena hal ini biasanya ditumpangi oleh kamawitaka atau kesenangan kita, atau niat yang buruk kita, ya pikiran permusuhan kita, atau pikiran mencelakai. Ada banyak di antara kita yang ketika orang lain menderita, kita akan bahagia atau senang atas penderitaan orang lain, itu banyak. Nah, ini adalah masuk dalam konsep wihingsa witaka. Adalah melihat orang lain susah, itu kita ada perasaan kesenangan. Nah, ini cakupan Witaka Sutta ini adalah gambaran pandangan salah yang mendasari ruang lingkup diri kita, yang membuat kita itu jangan terpengaruh oleh pikiran kita dengan mudah. Nah, kalau kita tidak bisa percaya terhadap apapun yang kita pikirkan, langkah yang harus kita antisipasi ini bagaimana? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengantisipasi hal ini? Hal ini dapat kita antisipasi ketika kita menghadapi persoalan, kembali saya ingatkan, reaksi ini ditopang dari apa? Dari pandangan kita. Samaditi. Pandangan benar kita ini akan bereaksi ketika ada peristiwa yang terjadi. Tapi kalau kita tidak pernah membuat atau mengumpulkan amunisi-amunisi pandangan benar, maka reaksi kita terhadap suatu peristiwa adalah atau biasanya kita respon dengan yang tidak baik. Untuk merespon yang dengan baik adalah dengan kita menguasai atau membuat banyak masukan khususnya terhadap pandangan benar dalam diri kita. Nah, pandangan benar ini adalah bagaimana kita inputnya dengan kita mempelajari Dhamma. Bagaimana mempelajari Dhamma? Mempelajari Dhamma adalah dengan kita membaca sutta, mendengarkan berita-berita, khususnya berita-berita artikel-artikel yang dibuat oleh para penulis-penulis yang berkaitan tentang realita kehidupan, yang berkaitan dengan ajaran Sang Buddha, khususnya tentang Sutta Pitaka. Hal inilah yang dapat mengarahkan pandangan benar kita di dalam menuntun kita dalam bereaksi terhadap peristiwa yang ada. Sehingga hasilnya yang dapat kita peroleh adalah yang baik. Seburuk apapun peristiwa yang kita hadapi, tapi kalau kita punya reaksi yang pandangan benar yang cukup memadai, maka hasilnya pun akan jauh lebih dikatakan tidak baik. Karena pada dasarnya, ya kita lihat saja, sebaik apapun orang itu kalau dia tidak punya yang namanya pandangan benar, dia akan dibodohi oleh orang yang sekitarnya. Tapi seorang yang berjuang, ya, dia seorang yang berjuang dari baik menjadi orang yang benar, terarah untuk belajar Dhamma,
melihat sebagaimana realita yang keadaannya, maka dia akan mensisipkan pandangan-pandangan benar dalam kehidupannya melalui pembacaan, mendengarkan, juga melihat semua sebagaimana adanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pikiran ini dikatakan di dalam Dhammapada, Yamakawaga, Mano Pubagama Dhamma, Mano Seto, Mano Yama. Pikiran kita ini adalah pelopor. Pikiran kita ini adalah pembentuk. Pikiran kita ini adalah akar dari segala sesuatu. Nah, sehingga apabila kita berpikir baik, maka hasilnya akan baik. Apabila kita berpikir benar, maka hasilnya akan benar. Tetapi apabila kita berpikir buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Tentunya hal ini sangat kuat atau besar sekali ikatannya dengan karma itu sendiri. Karena apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sehingga yang kita pikirkan saat ini, itu juga menjadi bagian dari karma kita. Oleh karenanya, kita di sini diminta mewaspadai pikiran kita agar tidak terkontaminasi dengan hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa kemajuan, dan kita harus perlahan-lahan meng-cross-check apa yang kita pikirkan itu apakah sudah menjadi bagian dari kama witaka, jadi pikiran dalam kesenangan atau nafsu, dan juga yang kedua adalah apakah pikiran kita ini masuk dalam Byapada Witaka, ya bagian dari pikiran permusuhan, atau yang ketiga, bagian dari Wihingsa Witaka, pikiran mencelakai. Nah, hal ini tentunya berkaitan erat dengan persepsi akan diri kita itu sendiri. Acap kali yang kita lakukan biasanya adalah ketika kita menghadapi satu persoalan, melihat suatu persoalan, biasanya kita memunculkan perasaan yang pertama, kita harus melihat orang lain itu bahagia. Dengan maksud, pikiran kita dengan maksud kita menginginkan orang lain bahagia dengan kita berupaya memberikan satu kondisi kebahagiaan buat orang itu. Tanpa kita sadari, hal itu adalah hal yang kurang tepat. Tapi mungkin muncul pertanyaan bagi Anda sekalian, Bante, bagaimana kalau saya mau lebih mengutamakan diri saya sendiri? Nah ini, kita harus lihat konteks meta ataupun cinta kasih itu sendiri adalah cinta yang dikasih. Ya, cinta kasih adalah cinta yang dikasih atau meta itu cinta yang diberikan. Sehingga kalau cinta yang diberikan adalah tidak mengharapkan kembali. Sehingga dalam munculnya suatu permusuhan, munculnya nafsu, munculnya keinginan mencelakai itu karena dalam diri kita, dalam pikiran kita itu belum selesai dengan diri kita sendiri. Kembali kepada meta itu sendiri. Meta ini adalah bagaimana kita menunjukkan cinta kasih dan kasih sayang itu bukan kepada orang lain sebagai prioritas, tapi memunculkan cinta kasih dan kasih sayang itu kepada diri kita sendiri sebagai prioritas. Mungkin ada yang beranggapan, Bante, kalau cinta kasih kepada diri sendiri ini apakah egois? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena cinta kasih yang kita berikan kepada diri kita sendiri adalah langkah awal kita untuk membahagiakan orang lain. Langkah awal kita untuk tidak berpikir menyenangi atau pikiran senang-senang terhadap kondisi orang lain, dan kita tidak berpikiran musuh terhadap orang lain ataupun mencelakai orang lain. Cinta kasih yang mendasari diri kita adalah dengan kita memancarkannya atau membuat diri kita itu mencintai diri kita sendiri. Ini bukan egois, tapi ini realistis. Bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada orang lain, sementara diri kita tidak kita cintai. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, beda dengan kita egois dengan diri kita. Kalau egois adalah yang penting saya dulu.
Tapi kalau kita mencintai diri kita, saya akan membahagiakan orang lain dengan mengkondisikan saya dulu bahagia. Tapi kalau yang penting saya dulu, yang penting saya dulu, itu adalah egois. Tapi kalau melihat saya akan membahagiakan diri saya dan orang lain. Ini adalah konsep meta. Memberikan cinta dengan kasih atau mengasihi cinta. Inilah yang harus diperhatikan. Bahwasannya kalau kita tidak punya meta ataupun cinta kasih, maka kita sebaiknya jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat percaya atas pikiran kita sendiri. Karena sesungguhnya pikiran kita itu didominasi paling hal besar oleh yang namanya pikiran kesenangan, ya, pikiran permusuhan dan pikiran mencelakai. Kalau orang yang tidak punya cinta kasih atau meta, dia hanya akan berorientasi terhadap nafsu keinginan, ya, permusuhan dan akan mencelakai. Ini yang harus kita pahami. Kenapa dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan kita jangan percaya apapun yang kita pikirkan sebelum kita punya cinta kasih, sebelum kita melihat semua sebagaimana adanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentunya sangat menarik sekali bahwasannya pikiran itu memiliki kondisi-kondisi yang beragam yang berkecimpung dalam pikiran kita. Baik itu pikiran yang bersifat membuat kita berargumen negatif, membuat kita berpikir kurang baik terhadap orang lain. Hal ini disebabkan dasar pedoman dari diri kita tentunya dalam pandangan benar belum kita sisipi atau belum kita miliki. Kemudian juga meta atau cinta kasih dalam diri kita belum kita terapkan. Karena pada dasarnya cinta kasih bukan hanya sekedar kita menyatakan satu statement, sabesata bawantus kitata itu adalah cinta kasih. Tidak, itu hanyalah statement. Itu hanyalah adalah ucapan, pernyataan. Tetapi belum kita realisasi. Realisasi dari sabesata bawantus kitata itu adalah bagaimana kita mencintai diri kita dan mencintai orang lain. Inilah yang mendasari bagaimana kita diminta untuk tidak begitu mempercayai pikiran kita dengan mudah. Tetapi kita harus menganalisa, melihat diri kita terlebih dahulu. Apakah saya sudah memiliki pandangan benar? Apakah saya sudah punya meta? Apakah saya sudah melihat semua sebagaimana adanya? Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya menekankan Anda sekalian untuk memiliki perhatian terhadap setiap peristiwa yang ada dan memiliki reaksi berdasarkan pandangan benar, cinta kasih, dan kondisi upaya yang benar. Sehingga hasil atau kondisi kebahagiaan, baik yang besar atau yang kecil, ada dalam diri Anda maupun sekitar Anda. Karena kita adalah pencipta kondisi dan kondisi adalah pencipta kita. Berupayalah dengan penuh kesungguhan, baik apa yang Anda lihat maupun yang Anda dengar, ataupun yang Anda rasakan, selama indria-indria Anda terjaga dengan baik melalui pikiran Anda, reaksi Anda, tentunya semua didasari oleh amunisi pandangan benar Anda dalam menyikapi kehidupan yang ada. Ini yang dapat saya paparkan guna menambah pengetahuan bagi Anda sekalian, sehingga hal ini pun yang dapat menjadi bahan pertimbangan Anda ketika menyikapi persoalan kehidupan, baik di sekolah, masyarakat, maupun tempat Anda bekerja. Akhir kata, sabesata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih Bante atas bimbingannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante? Belum ada. Bante, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Oh ya,
Di sini sudah ada Pak Bobi yang ingin bertanya langsung kepada Bante. Dipersilakan Pak Bobi. Selamat malam Bante, Sotihotu. Tadi Bante ada menjabarkan kurang lebih sebagai berikut. Dharma tidak mengajarkan kita untuk berpikir positif, tapi untuk berpikir realita atau realistis. Kemudian Bante juga menjabarkan tentang bagaimana cara kita berpikir. Kalau kita berpikir baik, maka hasilnya akan baik. Kalau berpikir benar, maka hasilnya akan benar. Nah, apakah tidak kontradiksi Bante? Soalnya untuk yang pernyataan terakhir kan lebih bentuknya adalah berpikir positif. Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Sotihotu. Baik, terima kasih Ko Bobi. Ya, pertanyaan yang cukup luar biasa sekali untuk di awal, berarti menyimak dengan penuh seksama. Pertama, kita ketahui bahwa apa yang saya sampaikan, pikiran dalam konteks ajaran Sang Buddha adalah menggambarkan bagaimana kita harus realistis. Realistis di sini adalah melihat semua sebagaimana adanya. Dalam cakupan suatu persoalan, kita tidak diminta untuk berpikir selalu positif, melainkan realistis adalah melihat orang itu berdasarkan kecenderungan dari apa yang dia lakukan. Nah, di sini konteks positif yang kita lihat adalah kebaikannya, tetapi konteks realistisnya adalah melihat secara keseluruhan. Nah, banyak orang yang berpikir positif hanyalah melihat sisi baik. Tetapi dalam konteks Buddhis adalah melihat secara keseluruhan kecenderungan dari orang tersebut. Kemudian selanjutnya yang saya paparkan pikiran yang baik. Nah, pikiran yang baik ini adalah asumsi kepada baik menurut persepsi orang itu. Ya, baik persepsi menurut orang itu. Biasanya kita nih menjelaskan kondisi atau apa yang dilakukan oleh seseorang, ya biasanya akan tetap baik bagi mereka yang mencintai orang itu. Tetapi kalau kita melihat semua sebagai mana adanya, orang yang kita lihat karena kita tidak dekat, kita akan melihat semua kebenaran adanya. Tetapi bagi orang yang memiliki permusuhan sama dia, misalkan Ko Bobi dimusuhin oleh seseorang gitu ya. Saya menjelaskan kebaikan Ko Bobi sebagaimana adanya pun akan tetap tidak baik terhadap orang itu. Kenapa? Karena dia telah memusuhi. Tapi seburuk apapun Ko Bobi, saya jelaskan di sini. Tapi bagi orang yang mencintai Ko Bobi akan tetap baik di matanya. Nah, bagi saya yang di posisi di luar dari orang yang tidak dikenal Ko Bobi, melihat Ko Bobi itu seperti ini. Karena melihat sebagaimana adanya, tanpa ada kedekatan secara emosional, tanpa ada kedekatan secara permusuhan, ataupun suka itu sendiri. Jadi di sini realistis adalah melihat semua sebagaimana adanya tanpa kita terkontaminasi oleh perasaan suka maupun perasaan tidak suka itu. Jadi di sini sangat jelas sekali kalau baik itu adalah pikiran yang terkoneksi dari kita menganggap orang baik karena kedekatan. Tapi kalau kita memiliki permusuhan, otomatis dia tidak akan berpikir baik, selalu berpikir negatif terhadap orang itu. Tapi bagi orang yang berpikir realistis adalah melihat, sebelum menyimpulkan itu melihat bagaimana kondisi orang ini, bagaimana tindak tanduk orang ini, sehingga baru menyimpulkan itu baik atau tidak, ataupun orang itu dalam konteks adalah membawa perubahan atau tidak. Ini yang dapat saya jelaskan Ko Bobi sehubungan dengan pikiran baik dan pikiran benar. Kalau pikiran benar adalah menyeluruh, tapi kalau pikiran baik adalah asumsi kepada satu kondisi yang dianggap baik itu sendiri. Sebenarnya ini adalah penggunaan istilah saja. Begitu, Ko Bobi. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bante. Sotihotu. Terima kasih Bante atas jawabannya dan terima kasih ke Kak Bobi atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bante lagi menggunakan fitur raise hand?
Oke, ada. Ya, silakan Ko Vincent untuk bertanya langsung kepada Bante. Ya, selamat malam Bante Satyoto Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bante atas pemaparan Dhamma yang luar biasa. Bante, saya ingin bertanya, apabila kita berada di dalam kondisi di mana apa yang kita dengar atau diberitahu berbeda dengan apa yang kita lihat secara langsung dan juga berbeda dengan apa yang kita alami dan rasakan. Manakah yang harus kita percaya Bante dari semua hal yang berbeda itu? Dan apabila kita dalam kebimbangan dalam memutuskan ataupun untuk membuat itu ya, mana yang benar gitu atau mana yang salah, apa yang cara bijak untuk menyikapinya dan apa yang harus kita lakukan Bante? Itu saya Bante, terima kasih. Satyoto Namo Buddhaya. Baik, Ko Vincent, ya, kembali saya tegaskan pernyataannya adalah ketika apa yang kita dengarkan dan apa yang kita rasakan itu tidak satu frekuensi. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya menjelaskan ini, saya mengingatkan kembali di dalam Dukkha Sutta yang saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, ya, contoh karena ini tadi apa yang kita dengar tidak sesuai, pertama adalah ketika kita mendengar hal tersebut, kemudian kesadaran mendengar muncul, kemudian ada kondisi, perasaan, dan ketagihan di sana. Nah, karena kita ini belum jelas masalah ini benar atau tidak, maka hal itu menyimpan dalam pikiran kita adalah sesuatu kondisi. Nah, yang kedua, karena kita mengalami hal itu adalah yang kita anggap itu benar, sehingga kontradiksi atau tidak selaras sefrekuensi dalam pikiran kita, yang kita lakukan adalah jangan menghakimi hal tersebut. Karena apa? Jangan percaya kepada diri kita sendiri. Karena biasanya, kenapa kita merasa itu tidak benar? Karena kita melihat dari kacamata kita. Dan apa yang kita dengar itu hanya dari kacamata apa yang membicarakan. Tapi kita melihat, melakukan observasi kepada orang yang di luar hal ini, di luar yang menyampaikan dan di luar dari diri kita. Tanya, observasi bagaimana permasalahan ini yang terjadi sebenarnya, lihat orang-orang yang berpotensi bagian dari persoalan itu yang bersifat adalah normal, yang tidak berpihak kepada hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak menghakimi apa yang disampaikan orang-orang lain, dan kita mengkoreksi diri kita apakah ini dasar dari kebencian, Vyapada Wittaka, ataupun dari Kama Wittaka dalam diri kita. Koreksi lagi. Koreksinya dengan observasi pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang bagian dari permasalahan tersebut. Sehingga kita tidak menghakimi bahwa hal itu salah atau tidak. Itu ya adalah caranya. Tetapi yang paling terpenting adalah selama persoalan itu tidak menyangkut hidup kita, alangkah baiknya kita tinggalkan. Kenapa? Kalau kita ikut campur semua urusan orang lain, berarti kita tidak mencintai diri kita. Masalah terbesar yang ada atau hadir dalam diri kita adalah ketika kita mencampuri masalah orang lain. Intinya kalau kita bisa membantu, bantu. Tapi kalau kita tidak bisa bantu, minimal jangan ganggu. Kembali kepada konteks yang ketiga, adalah menyikapinya tidak dengan menghakimi terlebih dahulu. Anda bisa lebih meredam pernyataan tidak suka dengan apa yang Anda dengarkan, melihat ke dalam diri Anda, apakah yang disampaikan oleh orang itu membawa kemajuan atau tidak, apakah yang disampaikan oleh orang itu bermanfaat bagi saya atau tidak. Jika tidak bermanfaat, jika tidak membawa kemajuan, tinggalkan. Atau pada dasar gampangnya, setiap input yang kita terima, kita wajib melakukan transformasi dalam suatu komunikasi. Sehingga output yang kita hasilkan adalah tidak membuat kita menderita. Jadi kalau Anda paham tentang konsep ini, setiap apapun baik
mata kita melihat, indria-indria kita melihat, kita harus transformasi dulu buat perubahan sesuai atau tidak dengan kenyataan, dengan melakukan observasi kepada lingkungan sekitar yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga kita harus bisa memiliki sifat untuk tidak mudah menghakimi pernyataan ataupun apa yang kita dengarkan. Sehingga kita sejatinya sedang meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita membawa perkembangan dan kemajuan yang dapat kita realisasikan guna menumbuhkan kebahagiaan diri kita. Itu yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pertanyaan dan penyikapan tentang persoalan yang kita dengar dan kita rasakan tidak sinkron. Terima kasih, Ko Vincent. Ya, terima kasih, Bante Anumodana. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya dan Ko Vincent atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante. Oke, jika tidak ada, saya mohon izin Bante untuk membacakan pertanyaan yang masuk lewat chat box. Pertanyaan yang pertama, selamat malam Namo Buddhaya Bante. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi era modern ini, di mana berita hoax yang mudah sekali penyebarannya? Terima kasih Bante. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin menjadi keluh kesah beberapa orang yang menjadi usia tua ya, karena banyak menerima berita-berita yang mereka anggap oh benar, tetapi kenyataannya tidak sesuai realita atau yang sering kita sebut dengan berita hoax. Nah, kalau kita melihat berita ini ya, kita baca dulu berita itu, kita cross check ada di salah satu website bahwasannya berita itu benar atau tidak. Itu kita tinggalkan. Karena mungkin kita ini niatnya positif, baik. Ya, kalau tadi mengingat pertanyaan Ko Bobby tadi, niatnya baik, ada berita. Oh, dengan begini bisa sembuh, dengan begini baik, gini. Tapi kita tidak sadar, ini yang menginformasikan apakah legal secara berita, ada websitenya kah, ada kontak personnya kah, atau yang lainnya. Nah, kita harus cek dulu, makanya kita itu harus bisa mengambil keputusan. Ketika kita mau sharing kepada orang, harusnya kita saring. Ya, kita saring sebelum sharing. Ketika kita punya saringan, masalah berita hoax itu sampai di kita. Tapi kalau kita tidak punya yang namanya penyaring, ya berita hoax ini akan kemana-mana. Anda ketika tidak punya saringan, ya, Anda sama saja bagian dari penyebar hoax. Makanya kembali ketika ada berita hoax yang Anda dapatkan, baca dulu secara lengkap. Jangan baca pangkalnya, judulnya, sub paragraf pertama. Yang biasanya menyenangkan kan, setelah di bawahnya kita nggak tahu. Kan biasanya kalau ada berita, baca selengkapnya ke bawah lagi kan. Biasanya kita tidak klik sampai akhir. Kita baca judul pertama, terus juga paragraf awal. Sehingga rasanya ini bagus, langsung share, broadcast. Padahal hal itu belum tentu itu baik dan benar. Walaupun baik, tapi belum tentu benar di kondisi orang-orang. Contoh kondisi misalkan ada penyakit begini. Kita kirim berita penyakit itu ke orang yang sedang mengalami penyakit. Apa yang dirasakan? Ketakutan, khawatir. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Bahwasannya kita jangan mudah percaya terhadap apa yang kita pikirkan sebelum kita membaca secara keseluruhan agar kita punya yang namanya saringan untuk sharing. Jadi untuk menanggapi berita hoax, ya menurut saya atau menurut hemat saya demikian.
Jangan pernah berpikir ya hoax itu hanya ada dalam berita peristiwa-peristiwa kejadian di Indonesia. Hoax juga ada dalam konteks damai itu sendiri. Yang tanpa kita sadari, yang kita sebar adalah bukan dari ajaran Sang Buddha. Ini yang mungkin kita tanpa sadari sebenarnya sudah terjadi di kita juga. Ini yang dapat saya paparkan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanggapan terhadap berita hoax itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya pernah baca salah satu artikel bahwa reaksi yang kita berikan terhadap suatu kejadian berasal dari pengalaman di masa lampau. Bagaimana caranya agar kita tetap dapat memberikan reaksi yang bijaksana dalam kondisi apapun? Lalu, bagaimana kita harus menghadapi seseorang yang senantiasa memberikan reaksi yang negatif dan penuh curiga terhadap suatu kejadian? Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kereta ya, panjang. Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita lihat konteksnya adalah kalau reaksi kita adalah bagian dari masa lalu, berarti biasanya kita sudah punya mental block terhadap suatu peristiwa. Apa yang menjadikan kita mental block terhadap suatu peristiwa? Pasti ada kekecewaan kita di masa lalu, ketidakpuasan kita di masa lalu. Hal ini yang dapat kita lakukan adalah melepaskan masa lalu itu, bahwa kita hidup saat ini. Hidup saat ini adalah dengan kita berpikir, apa yang saya lakukan saat ini akan berdampak kepada apa yang akan saya dapatkan di akan yang datang. Trauma masa lalu yang harus kita ubah adalah dengan lebih banyak membaca, lebih banyak melihat bahwa peristiwa masa lalu itu kalau kita bawa terus-menerus hanya akan membuat kita menderita di kemudian hari. Kekecewaan di masa lalu hanya akan menyengsarakan kita, menyebabkan kita ketidakpuasan di akan datang. Oleh karenanya, tinggalkanlah masa lalu dan bereaksilah dengan yang sekarang. Reaksi sekarang ini dengan apa? Pandangan yang benar. Banyak di antara kita menyalahkan masa lalu atas reaksi kita. Sebenarnya masa lalu hanyalah sebagian persen peristiwa ataupun kondisi yang kita serap untuk kita reaksi sekarang. Yang terpenting adalah kita tidak ingin menderita. Kita menolak suatu keadaan menderita dalam diri kita dengan tidak bijaksana. Karena apa? Sesuatu yang membuat kita menderita, kita tahu bakalan menderita, kita menolak dengan tidak bijaksana tanpa kita melihat persoalan yang kita hadapi itu bagaimana. Sebenarnya program masa lalu itu bisa kita uninstall dengan kita mempelajari pandangan benar, dengan kita melihat satu persoalan itu dengan komprehensif atau dengan menyeluruh. Kalau kita cakupannya adalah melihat reaksi kita saat ini adalah program masa lalu, itu adalah asumsi diri kita yang masih terjebak di sana. Sebenarnya reaksi kita saat ini adalah apa yang menjadi pandangan kita. Makanya kalau Anda masih pandangannya belum benar, masa lalu hanyalah sebuah peristiwa yang harus ditinggalkan. Tapi pandangan Anda yang tidak pernah dirubah, hal itu menumbuhkan reaksi terhadap suatu peristiwa tentunya tidak akan pernah baik. Atau contohnya kembali kepada pertanyaan pertama dari Ko Bobi tadi. Kita bereaksi itu terhadap seseorang tidak baik adalah karena kita sudah membencinya. Nah, kalau kita membencinya, orang itu berubah menjadi orang baik pun tidak akan pernah baik di mata kita. Tidak akan pernah menjadi benar di mata kita. Sebab apa? Kita menjadi dasari bahwa dalam batin kita, kita telah memusuhi orang itu. Nah, kalau dalam konteks contoh seperti ini, yang harus kita lepaskan apa? Kita lepaskan kebencian kita dengan menyatakan satu argumen kepada diri kita. Semoga orang ini atas nama X itu berbahagia. Semoga orang X berbahagia. Dan kita melihat nilai-nilai baik dalam diri dia.
Ini adalah proses menguninstall program masa lalu tentang kekecewaan kita, tentang hal-hal yang membuat kita tidak berkembang. Kemudian kalau ada orang yang curiga terhadap kita, kalau ada orang yang selalu berpikiran negatif kepada kita, tentunya ada hal yang menjadikan orang itu berpikiran demikian. Apa yang biasa mendasari hal tersebut? Biasanya adalah kenyamanannya terusik dengan kehadiran kita. Kondisinya terusik dengan kehadiran kita. Yang kita lakukan adalah tetap bereaksi yang benar, tidak menyalahi aturan baik norma secara kekeluargaan, sosial atau masyarakat. Dalam hal ini adalah dengan menjalankan sila yang benar, dengan berbicara yang berdasarkan cinta kasih, tepat pada waktunya. Ini yang harus kita lakukan. Karena kalau kita sering menganggap, aduh aku nggak enak, dia nanti curiga sama saya. Aduh nanti dia berpikiran demikian. Aduh dia begini. Itu adalah sebenarnya rasa kekhawatiran kita. Rasa kekhawatiran kita yang berlebihan, akhirnya apa? Aduh nggak enak. Aduh kurang begini. Aduh begini. Sebenarnya kita harus punya kepastian atas keputusan kita sendiri dengan mempertimbangkan. Kalau apa yang saya lakukan ini berdasarkan cinta kasih pada diri saya dan orang lain, perkara orang itu curiga terhadap diri kita, itu adalah reaksi orang lain terhadap diri kita. Kita harus garis bawahi, kita tidak pernah bisa membuat semua orang itu bahagia atas apa yang kita lakukan. Walaupun apa yang kita lakukan itu benar. Kita tidak pernah bisa membuat orang itu puas atas apa yang kita lakukan. Walaupun apa yang kita lakukan adalah benar. Sehingga kita adalah produk yang terbaik menurut versi kita masing-masing dengan melihat atau mendengar reaksi dari orang lain sebagai bentuk input membuat diri kita berkembang batin. Kalau tidak membuat berkembang batin, kita tinggalkan. Jangan pernah berpikir karena reaksi orang tidak baik, lalu kita memikirkan reaksinya terus-menerus hingga dia baik sama kita. Akhirnya kita mengubah sifat kita atas dasar kesesuaian terhadap orang ini. Ini salah. Kita tidak bisa memuaskan terhadap orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah mengupgrade kualitas diri kita yang terpenting dalam diri kita. Karena kita hidup bukan berdasarkan asumsi orang lain, tapi adalah motivasi untuk menjadi lebih baik. Kembali, kalau kita menghadapi orang yang curigaan terhadap kita, jangan respon dan jangan pernah kita menjelaskan atau menanyakan kenapa dia mencurigai kita. Karena hal itu akan menambah masalah baru buat kita. Kalau memang dia terus mencurigai kita, tidak masalah selama kita menjalankan hal yang benar itu sendiri. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Pertanyaan yang terakhir, Bante, yang masuk di chat box. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Mohon pencerahannya, arti dan contoh dari kewaspadaan pada suatu kondisi. Apakah salah, Bante, jika saya berpikir negatif dulu agar lebih waspada, Bante? Mohon maaf jika saya salah dan terima kasih. Ya, baik, atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan terakhir. Satu instrumen kesenangan bagi saya bahwa itu ada pertanyaan di ujung. Sebenarnya pertanyaan ini bagaimana memunculkan kewaspadaan bagi diri kita. Kalau kita tahu peristiwa ataupun kondisi yang akan kita hadapi, jangan pernah mempercayai segala sesuatu apa yang orang lain ucapkan. Jadi jangan pernah percaya. Kalau kita percaya di awal, otomatis kita tidak akan pernah waspada dengan apa yang ingin dia lakukan terhadap kita. Kemudian, kalau ada pertanyaan,
Kalau saya berpikir negatif, apakah salah? Tidak. Ya, tergantung dari kondisinya. Kalau Anda dalam kondisi bisnis, ya, kalau Anda dalam kondisi bisnis, sangat wajar sekali Anda berpikir bukan negatif, tetapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu wajar kalau dalam hal bisnis. Demikian pula, kalau kita melihat satu reaksi orang, bukan kemungkinan terburuk yang dilakukan orang itu, tetapi melihat kecenderungan yang dilakukan orang itu agar kita waspada. Ingat ya, saya tidak melegalkan pikiran negatif. Yang saya sampaikan di sini adalah Anda bisa melihat kecenderungan orang itu apakah berdominan ke arah yang negatif, apa dominan ke arah yang positif. Kalau ke arah yang negatif, kita harus lebih waspada. Kalau dia dominan ke arah yang baik, kita harus jauh lebih waspada. Karena tidak semuanya yang tampak baik akan kita merasa lebih. Tapi melihat orang kecenderungan secara realita kehidupan sehari-harinya, itulah yang dapat kita nyatakan sebagai orang yang baik dan benar. Itu sendiri sesuai dengan Dhamma. Sehingga kalau kita dicurigai, kalau kita menyikapi satu persoalan, lihatlah kecenderungan dari orang tersebut. Lihatlah kecenderungan dari kejadian tersebut. Sehingga setiap peristiwa tidak bisa kita kontrol. Setiap reaksi dapat kita kontrol. Sehingga hasilnya akan membuat kita lebih nyaman dan juga lebih bahagia atas reaksi kita. Intinya yang dapat saya sampaikan adalah PRH. Peristiwa dan hasil adalah manifestasi kondisi dunia yang berinteraksi dengan diri kita. Ini interpretasi saya guna memudahkan Anda memahami siklus kehidupan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan Anda duka maupun suka di dalam keseharian hidup. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Selesailah sesi tanya jawab kita pada kebaktian malam hari ini. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Bante, apakah boleh untuk menyampaikan kesimpulan dari Dharma malam hari ini, Bante? Baik, kesimpulan terhadap Dhamma Desana pada malam hari ini berkaitan tentang don't believe everything you think adalah kita jangan pernah mudah menyimpulkan suatu peristiwa tanpa kita memahami secara keseluruhan peristiwa tersebut. Dan peristiwa tidak dapat kita kontrol, tetapi reaksi kita terhadap peristiwa dapat kita kontrol guna menghasilkan satu kondisi yang baik ataupun bermanfaat dalam hidup kita. Kondisi pikiran kita itu sangat mudah terkontaminasi oleh hal-hal atau kecenderungan-kecenderungan yang tidak bermanfaat dalam hidup. Kecenderungan yang tidak bermanfaat dalam hidup yang menghantui diri kita, ya, yang di dalam pikiran kita adalah pikiran yang haus akan kesenangan, pikiran yang kecenderungan menghakimi dengan niat yang buruk, dan pikiran yang memiliki kecenderungan mencelakai. Guna memahami hal ini, kita harus punya yang namanya konsep melihat sesuatu sebagaimana adanya atau konsep realita kehidupan itu sendiri. Penanggulangan terhadap pikiran kita yang mudah menghakimi adalah dengan kita memiliki pandangan benar. Pandangan benar ini kita input, kita kembangkan dengan kita belajar, dengan kita berdiskusi, dengan kita menganalisa, dan kita menerapkan hal tersebut. Inilah perjuangan kita guna realisasi dan mengkondisikan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam diri kita dapat kita kurangi dan terus dapat kita tingkatkan hal-hal yang positif ataupun yang baik dan benar dalam hidup kita. Ini yang dapat saya paparkan sebagai bentuk kesimpulan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.